Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan remaja dan juga media sosial saat ini, yaitu cancel culture. Cancel culture sebagai bentuk keadilan atau penghakiman digital. Di media sosial, seseorang bisa mendapat dukungan besar, tetapi juga bisa dihujat secara massal hanya karena satu kesalahan yang diperbuatnya. Ada yang menganggap cancel culture itu penting untuk menegakkan keadilan, tetapi ada juga yang menilai budaya ini sudah berubah menjadi perundungan digital. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini sebagai generasi muda dan juga sebagai orang percaya? Untuk membahas topik ini, telah hadir tiga narasumber yang berbeda dengan pandangan yang berbeda. Narasumber pertama akan menyampaikan pandangan yang mendukung cancel culture dalam batas tertentu. Dan narasumber kedua akan menyampaikan pandangan yang menolak cancel culture karena dianggap berbahaya. Nah, kita mulai dari narasumber pertama. Menurut Anda, mengapa cancel culture dianggap penting? Menurut saya, cancel culture bisa menjadi bentuk tanggung jawab sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat menegur tindakan yang salah, seperti bullying ataupun pelecehan. Dulu banyak korban yang tidak didengar, tetapi sekarang masyarakat bisa bersuara bersama untuk membela korban dan meminta pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang pada narasumber kedua yang menolak adanya cancel culture. Karena dalam praktiknya cancel culture ini sering berubah menjadi penghakiman massal, dan banyak orang yang langsung menghujat tanpa mengetahui fakta secara lengkap. Tidak sedikit orang yang akhirnya mengalami tekanan mental, kehilangan pekerjaan, bahkan terus dihina karena kesalahan masa lalunya. Padahal manusia itu bisa berubah. Baik, narasumber pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap pendapat bahwa cancel culture bisa berubah menjadi cyberbully? Saya setuju bahwa cyberbully itu salah. Tetapi menurut saya, kita juga tidak boleh diam terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Jika seseorang memiliki pengaruh besar di media sosial lalu melakukan hal yang salah, masyarakat berhak memberi kritik agar tidak terulang kembali. Baik, narasumber kedua silahkan menanggapi. Kritik memang penting, tetapi masalahnya banyak orang yang melewati batas. Tujuan awalnya itu untuk menegur, tetapi akhirnya berubah menjadi kebencian dan penghinaan. Bahkan terkadang orang dihukum lebih berat oleh netizen daripada kesalahannya sendiri. Jadi menurut Anda, apakah seseorang masih pantas diberi kesempatan kedua? Tentu, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Jika seseorang sudah meminta maaf dan berubah, seharusnya masyarakat juga bisa mengampuni. Narasumber pertama, Bagaimana pendapat Anda tentang kesempatan kedua? Saya setuju bahwa setiap orang bisa berubah, namun permintaan maaf juga harus disertai tanggung jawab nyata, bukan hanya klarifikasi agar popularitasnya kembali. Sebagai orang Kristen, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena cancel culture seperti ini? Menurut saya, sebagai orang Kristen harus berani menyuarakan kebenaran dan membela korban ketidakadilan. Namun kita juga diajarkan untuk tidak menghakimi dan tetap mengasihi sesama. Dalam Matius 7 ayat 1 tertulis, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Artinya, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan tidak ikut menghina orang lain di media sosial. Jadi dapat disimpulkan, sebagai orang percaya, kita perlu menegur kesalahan dengan baik dan empati. Oke, dari diskusi kita hari ini, kita dapat melihat bahwa cancel culture itu memiliki dua sisi. Di satu sisi, budaya ini dapat menjadi sarana untuk menyuarakan keadilan dan membuat seseorang menjadi bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, di sisi lain, cancel culture juga dapat berubah menjadi penghakiman dan perundungan digital yang merusak kehidupan seseorang. Nah, sebagai generasi muda dan sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bijak menggunakan media sosial, berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap mengedepankan kasih, pengampunan, dan etika dalam berkomunikasi. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh pendengar. Tuhan Yesus memberkati.